Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Siti Syara ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian penginderaan jauh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komponen penginderaan jauh. Nah, komponen penginderaan jauh itu ada 7 macam. Nah, mari kita simak satu persatu. Nah, ini merupakan gambaran komponen penginderaan jauh secara menyeluruh ya. Di sana ada sensor atau satelit, ada pencahayaan dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. A. Sumber tenaga. Penginderaan jauh itu sumber tenaganya ada dua. Ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat sistem aktif. Kalau yang sistem pasif berupa alamiah, butuh pencahayaan matahari. Nah, itu pun dalam kondisi siang hari dan kondisi cuaca yang cerah ya. Lalu yang kedua, penginderaan jauh sistem aktif. Nah, perekaman ini dilakukan dengan tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran. Jadi berupa seperti blitz ya. Seperti halnya kalian memotret. Nah, ini kemungkinan jika dilakukan pada malam hari maupun siang hari dengan segala cuaca. Nah, ini sangat mendukung pada sumber tenaganya. Lalu yang kedua ada atmosfer. Nah, atmosfer itu kan lapisan udara. Nah, lapisan ini mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang datang bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Artinya ada unsur-unsur udara yang menghamburkan ya. Ketika cahaya itu datang, cahaya itu bisa datang dengan sempurna atau malah sebaliknya. Jadi tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer, hanya sebagian saja yang mampu menembusnya. Lalu ada interaksi tenaga dengan objek. Satu ciri spektral itu mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misalkan cerah atau gelapnya suatu daerah. Lalu ciri spasial itu adalah perbedaan pola ke ruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang suatu objek. Yang ketiga, ciri temporal berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Objeknya apa? Misalkan pohon, permukiman ya, dan lain sebagainya. Lalu yang D itu sensor. Sensornya ada dua. Pertama sensor fotografik dan kedua sensor elektromagnetik. Kalau fotografik itu berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil penggunaan sensor adalah bentuk foto udara. Kalau yang elektromagnetik ini tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Dari sinar sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Kalau yang fotografik itu berupa foto udara. Kalau elektromagnetik itu seperti gelombang radionya ya sebagai detektornya. Lalu keluaran dari ini adalah penginderaan jauhnya. Lalu wahana. Wahana itu alat. Ya, alat yang digunakan untuk membawa sensor. Alatnya berupa apa? Seperti pesawat ya, pesawat terbang itu merupakan wahana. Wahana itu alatnya. Atau banyak ya di sini jenisnya. Balon udara juga ada. Lalu satelit juga ada. Nah, untuk pesawat terbang sendiri itu ada tingkatannya. Pesawat terbang rendah dan pesawat terbang tinggi. Lalu yang paling tinggi sekali yaitu satelit. Wahana dengan 900 km di atas permukaan bumi. Kalian bisa lihat pada Google Map kalian. Nah, itu hasil dari penginderaan jauh. Ya, dari satelit diambilnya atau bisa dari kapal terbang atau bisa dari bom itu yang di bawah bom ya. Ketika kalian menggunakan street atau jalan itu ada mobil yang membawa-bawa satelit gitu ya, perekaman. Itu bisa dilihat. Lalu ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, secara visual, maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasikan foto udara secara visual. Perolehan data dengan numerik atau digital yaitu dengan
Nah, lalu di sini ada penggunaan data, usernya, orang yang menggunakannya. Jadi, orang yang menggunakannya ini adalah orang yang sudah mempelajari secara mendalam apa itu penginderaan jauh, belajar dari dasar hingga beberapa pengumpulan data dari penginderaan jauh. Data yang dapat digunakan info yang berbeda berguna bagi user yang berbeda pula. Nah, seperti itu ya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih belum mengerti, bisa baca buku-buku LKS-nya dan bisa mencari informasi dari Google atau sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.